Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu luang dan sehat itu merupakan suatu nikmat. Kalau sekiranya kesehatan kita ini, kemudian waktu luang yang kita miliki, kita gunakan untuk bertaqarrub, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehat kita memiliki waktu luang, tidak kita sia-siakan waktu tersebut, akan tetapi kita isi dengan suatu hal yang bermanfaat. Di antara hal yang paling bermanfaat setelah hal yang wajib, kata para ulama, adalah kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kita menghadiri atau mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan seseorang menuju surga tersebut dipermudah dengannya. Nabi kita SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan, entah itu dia berjalan, entah itu dia berkendaraan atau naik pesawat, dalam rangka mencari ilmu, Allah balas dengan balasan yang indah, yaitu jalan dia dipermudah menuju surga. Semoga duduknya kita di sini bagian dari proses menuntut ilmu yang kita berharap dengannya. Meskipun siang-siang kita datang, kita berharap semoga suatu waktu jalan kita menuju surga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini sampai asar kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Bagaimana Allah itu? Kita punya Rabb, kita punya Allah yang memiliki sifat. Kita tidak akan mengetahui sifat Allah tersebut kecuali melalui firman Allah, kecuali melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita meminta kepadanya itu memiliki sifat, itu memiliki nama. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Dengan demikian Allah juga memiliki sifat-sifat yang indah. Di antara nama dan sifat yang akan kita pelajari adalah innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, sesungguhnya Allah itu maha suci, dan tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik dan suci pula. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat potongan hadis yang pertama. Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Rabb yang kita sembah itu maha
suci. Suci dari sisi apanya? Bersih baik dari sisi apanya? Yang pertama, min haitsu asma'ihi. Dari nama-nama. Semua nama Allah itu baik. Rabb kita itu punya nama dan semua nama itu maha baik dan maha indah. Ayat yang kita baca tadi, walillahil asmaul husna. Rabb yang kita sembah itu punya nama-nama yang sangat indah sekali. Oleh karenanya, pada nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapati cacat sedikit pun pada nama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Baik dari sisi apa? Allah tersebut baik dari sisi nama. Yang pertama. Sisi yang kedua para hadirat, Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita meminta kepadanya, itu baik dari sisi apa? Maha baik dari sisi yang kedua adalah min sifatihi. Rabb yang kita sembah tersebut sifatnya juga maha baik. Sifatnya juga maha suci. Semua sifat Allah tersebut bersih dari cacat dan tidak ada kekurangan. Sifat Allah itu. Sebagaimana nama Allah itu sangat suci, maka sifat Allah pun juga demikian. Beda dengan kita. Mungkin kawan kita atau siapapun lah mungkin ada yang soleh atau solehah, tapi ada suatu sifat yang tidak baik pada dia. Dan itu sangat maklum itu. Dia soleh, Ustaz, iya dia soleh. Dia solehah, Ustaz, iya dia solehah. Dipastikan pada diri seseorang tersebut ada sifat yang tidak terpuji pada diri dia. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin, semua sifat Allah itu indah dan tidak ada cacatnya. Itu maha baik dari sisi yang kedua, maha suci dari sisi sifat. Kemudian yang ketiga, itu dari sisi af'aluhu. Perbuatan Allah pun juga maha baik. Allah menurunkan suatu keputusan kepada kita, itu sesuai dengan sifat dan nama Allah tadi. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Keputusan Allah yang sifatnya takdir yang kita terima, ketahuilah itu keputusan yang terbaik untuk diri kita. Kembalikan ke nama tersebut. Kan kita punya Allah. Kan kita punya Rabb yang Allah katakan, yang Nabi katakan, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha suci. Otomatis, apa yang Allah putuskan terhadap diri kita masing-masing. Kita ini telah memiliki takdir yang telah Allah putuskan terhadap diri kita. Yang itu telah tercatat semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kapan diciptakan langit dan bumi, Ustaz? Allahu alam, tak tahu kita. Pokoknya, takdir kita ini, kita telah membawa takdir, dan takdir tersebut telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masing-masing kita punya takdir. Ada senangnya, ada bahagianya, ada sempitnya, ada menangisnya, ada bahagianya. Itulah takdir yang kita lewati. Ada kala waktu lapangnya. Ada kala waktu sempit sekali.
Sempit sekali hidup rasanya Ustaz. Ya, itu takdir dari Allah. Nah, ketahuilah semua takdir yang kita jalani dan akan kita jalani, ketahuilah itu adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang baik karena bersumber dari siapa? Innallaha thayyibun. Karena bersumber dari Allah yang maha suci dan maha baik. Iya, terkadang kita menganggap sesuatu hal yang tidak enak menurut kita itu merupakan takdir yang buruk menurut pandangan siapa? Menurut pandangan kita. Akan tetapi ketahuilah agar pandangan kita terhadap Allah itu benar dan tidak salah, harus kita ketahui sifat dan nama Allah yang satu ini, yaitu Innallaha Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci. Keputusan yang Allah tetapkan untuk kita merupakan tidak ada unsur kezaliman sedikit pun. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Ustaz, kawan ambo sakit, kawan ambo sehat. Zalim Allah kepada ambo? Tidak. Kembalikan kepada konsep nama Allah. Innallaha Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tak sembuh-sembuh Ustaz, zalim Allah? Tidak. Ujian datang silih berganti taruih Ustaz, zalim Allah ke ambo sedangkan kawan ambo lapang-lapang saya duitnya? Tidak. Kok ujian tersebut ke ambo taruih saya? Zalim Allah? Tidak. Oleh karenanya kita akan bisa sabar dengan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kenapa kita bisa sabar dengan ujian, dengan keputusan yang Allah berikan? Salah satunya adalah kita tahu ilmu tentang sifat Allah. InsyaAllah kita bisa menerima. Kita tahu tentang sifat Allah, insyaAllah kita menerima. Salah satunya adalah yang sedang kita pelajari ini, yaitu Innallaha Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha suci. Dengan demikian, tidak ada pandangan-pandangan suuzon kita kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian. Karena kita tahu Allah yang menurunkan ini. Bagaimana sifat Allah yang kita sembah tersebut? Innallaha Thayyib. Dan ketika kita mendapatkan kelapangan, ketika kita mendapatkan keberhasilan, dan kita pun tidak lupa daratan. Kita sadar yang memberi ini adalah Innallaha Thayyib. Allah itu maha baik. Allah itu maha suci. Dengan demikian ketika kondisi sempit kita bisa bersabar. Ketika kondisi lapang, senang hati kita, tercapai tujuan kita. Dan kita pun tak lupa daratan. Ini adalah pemberian dari zat yang maha baik. Ini adalah pemberian dari zat yang maha suci. Syukur kita, sabar kita, itu bisa kita jalani salah satu dengan mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha suci. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ahkamuhu. Allah pun juga maha baik dalam menetapkan hukum syar'i. Allah maha baik. Kalau yang nomor 3, Allah maha baik dalam memutuskan keputusan takdir. Yang keempat, Allah maha suci, Allah maha baik dalam menetapkan hukum syar'i. Kita bisa menerima hukum syar'i yang Allah turunkan, bisa kita terima secara lapang dada, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuhi,
salah satu faktornya itu adalah kita mengenal Allah itu sendiri. Kalau tidak kenal kita sifat Allah, susah bagi kita. Sehingga muncullah orang-orang bersuara untuk menyamakan transgender, disamakan antara hak laki-laki dan perempuan. Tapi orang yang beriman, orang yang tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, iya, ini adalah keputusan yang terbaik. Iya, ini adalah hukum syar'i yang terbaik karena bersumber dari innallaha tayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ketika dikatakan tidak boleh perempuan itu safar tanpa mahram, dia tahu, oh iya, ini bersumber dari hukum dari Allah yang maha baik, yang maha suci. Dia terima. Ketika disebutkan jatah laki-laki tersebut 2, perempuan itu 1, dia juga akan menerima. Karena ini bersumber dari Allah yang maha baik. Tidak ada cacatnya. Tidak ada diskriminasi hukum laki-laki dan perempuan. Iya, dia tahu bahwasanya ketika dikhususkan suatu hukum kepada diri seorang muslimah, dia yakin ini adalah hukum yang terbaik yang harus dia jalankan. Karena terkadang memang kita dapati ada hukum syar'i yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika seseorang tersebut mengetahui sifat Rabb yang dia sembah, yaitu sesungguhnya Allah ini maha baik, maha suci, dia yakin bahwasanya perbedaan hukum ini bukan sebagai bentuk diskriminasi, akan tetapi sebagai bentuk pemuliaan terhadap kaum muslimah. Hikmahnya ada mahram macam-macam. Kalau laki-laki kan mau safar kan tidak harus ditemani mahram dia kan. Sedangkan perempuan iya. Pernah kita pelajari di buku apa? Di buku 100 hadis. Di buku 100 hadis tersebut yang berkaitan dengan perempuan itu kan kebanyakannya hadis-hadis khusus seputar ibu-ibu. Itu turunnya dari siapa? Turunnya dari Allah. Yang Rasulullah SAW sabdakan. Nah, orang muslimah yang beriman itu tidak menganggap bahwasannya perbedaan hukum laki-laki dan perempuan itu bukanlah sebagai bentuk diskriminasi. Akan tetapi, ya, ini adalah upaya syariat untuk menjaga kaum muslimah. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita mengetahui satu sifat baru ya. Sifat Allah itu banyak. Kita mengetahui satu nama, yaitu innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha suci. Maha baik dari sisi apa? Ada dari sisi 4 sisi. Sisi yang pertama dari sisi nama. Sisi yang kedua dari sisi sifat. Sisi yang ketiga dari sisi takdir, keputusan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya ibu-ibu, besok atau kapanpun kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakkan, ketahuilah itu baik. Itu bersumber dari zat yang maha baik. Bisa kita sabar. Besok atau kapan apabila ibu-ibu mendapatkan suatu hal yang membuat bahagia, suatu hal yang membuat senang, ketahuilah itu bersumber dari siapa? Dari zat yang maha baik juga, sehingga bisa membantu kita untuk bersyukur. Tidak lupa daratan kita. Ketika sempit, kita tidak berkata entah-entah, tapi kita yakin ini keputusan yang terbaik dari zat yang maha baik. Kemudian yang keempat, itu adalah hukum syar'i yang Allah turunkan. Baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, itu adalah hukum yang pas dan hukum yang baik. Karena bersumber dari zat yang maha baik,
bersumber dari zat yang maha suci. Innallaha tayyibun. Taib. Kemudian kita lanjutkan potongan yang kedua. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Zat Allah maha baik, nama Allah maha baik, keputusan yang Allah berikan kepada hambanya juga maha baik. Dengan demikian, Allah tidaklah menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Yang baik itu cocoknya menerima yang baik. Meskipun ini kaedahnya dalam ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan, laki-laki yang buruk itu ditempatkan dengan perempuan yang buruk. Itu suatu hal yang maklum secara akal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah maha baik, sifat Allah maha baik, nama Allah maha baik, keputusan Allah maha baik. Ketika Allah memerintahkan, menyuruh dan menyatakan hikmah diciptakannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah, maka amaliyah kita itu tidak diterima dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amaliyah yang baik pula. Suatu amaliyah yang tidak tercampur sedikit pun dengan noda-noda kotor. Apa itu pengotor amal itu, Ustaz? Pengotor amal tersebut di antaranya adalah yang pertama, ar-riya'u. Pengotor yang pertama itu bernama riya'. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima yang baik. Tidak ada unsur hal yang kotor di situ. Pengotornya itu yang pertama adalah ar-riya'. Amaliyah kita, entah itu banyak atau sedikit, lama atau sebentar, itu bukan itu patokannya. Patokan Allah menerima dari kita tersebut adalah amal yang murni, yang tidak tercampur dengan riya. Kita duduk di sini mungkin 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam, itu kan lumayan lama. Standarnya adalah diterima oleh Allah, bukan jamnya. Kita tidak harus memenuhi sekian jam agar diterima oleh Allah, tidak. Tetapi standar yang harus kita penuhi adalah standar murni, bersih dari riya. Adapun durasi waktu kita tidak dituntut. Agar diterima ibadah kita, Ustaz, harus 25 menit. Tidak ada kaedah seperti itu. Tidak ada kaedah harus 30 menit. Tidak ada kaedah harus 15 menit. Tidak ada. Tetapi kaedah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana amal kita ini jauh dari noda dan kotoran, yaitu riya. Oleh karenanya kita ke sini atau di mana ketika kita menghadiri majlis ilmu itu kan ibadah. Maka persiapkanlah niat yang terbaik agar keberadaan kita ini tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Caranya adalah pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana caranya? Raf'ul jahli anin nafsi, yaitu mengikis dan mengangkat ketidaktahuan yang ada dalam
diri engkau, kata Imam Ahmad. Yang kedua adalah untuk mengajarkannya. Raf'ul jahli anil ghair, yaitu untuk mengangkat kebodohan terhadap orang lain. Orang lain yang kita tuju pertama kali itu adalah keluarga kita. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya istri, maka merekalah adalah orang yang pertama untuk mendapatkan ilmu yang kita dapati. Mereka adalah orang pertama sebelum orang lain. Anak kita, keluarga kita, istri kita. Allah mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari api neraka? Tentu setelah kita punya ilmu. Mana hal-hal yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka itu dijauhkan. Mana hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga, maka itu yang ditempuh. Para hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Apapun amaliyah kita, entah itu hijrah kita, entah itu program yang kita bikin, entah itu ibadah kurban kita, entah itu baca Al-Quran kita, entah itu umrah kita, entah itu kegiatan yang kita kerjakan, hadirkanlah sabda Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Yang Allah terima hanya yang baik. Yang diangkat untuk diberikan pahala, ia hanya yang baik. Kategori baik yang pertama tersebut adalah jauh dari riya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal ujbi. Ujub dan takabur. Itu juga harus kita jauhkan dari diri kita. Kita berjuang melawan riya, ya. Melawan riya itu para hadirat butuh perjuangan. Sampai kapan butuh perjuangannya Ustaz? Sampai kita meninggal. Selama masih ada ibadah itu, maka selama itu pula kita berjuang melawan riya. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepada kalian suatu keyakinan, suatu hal yang pasti, yaitu kematian. Oleh karenanya, setiap kita ibadah, maka disitulah kita berjuang melawan riya. Setiap ada ibadah, maka disitulah kita berjuang melawan riya. Dia terhenti perjuangan ini sampai kapan? Apabila ibadah pun juga telah terhenti, ya selesai. Kapan terhentinya ibadah? Terhentinya ibadah apabila telah datang kematian, ya selesai ibadah. Selesai solat, selesai ngaji, selesai tahsin, selesai menuntut ilmu, selesai baca Al-Quran, selesai mempelajari ilmu syar'i. Iya, selesai itu semua kapan? Apabila kematian itu telah datang, selesai semua. Tidak ada lagi. Tidak akan hadir kita di majelis ilmu lagi. Kita sudah pindah alam. Alam kita bukan di dunia lagi, tapi di alam barzakh, selesai. Tidak ada lagi. Fisik kita tidak di dunia lagi. Ya, itu selesai. Selesai perjuangan melawan riya ditandai dengan selesainya kita ibadah. Ibadah tersebut akan berakhir dengan datangnya kematian. Perjuangan melawan riya, kita harus berjuang, ya. Sehingganya orang alim pun mengatakan, Sufyan rahimahullah mengatakan, tidaklah aku ma'alajtu syai'an, tidaklah ada suatu hal yang lebih susah untuk aku obati berkaitan kecuali hal yang berkaitan dengan masalah hati ini. Karena hati ini seringnya bolak-balik. Riya
keikhlasan itu sumbernya dari apa? Merupakan amalan hati. Iya, dia bolak-balik. Mungkin start dari rumah kita ada, Masya Allah, ikhlas. Kemudian di tengah perjalanan atau sampai tujuan, dia berubah, dia lawan di situ. Mungkin dari awal kita start ibadah, mungkin Masya Allah ikhlas. Pas di pertengahan atau mau mengerjakan ibadah itu langsung sendiri. Muncul dia lawan di situ. Para hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ujub. Ujub tersebut jangan merasa lebih dari yang lain. Jangan merasa lebih hebat. Jangan merasa lebih banyak. Jangan merasa lebih salihah daripada yang lain. Karena huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah tersebut yang lebih tahu siapa sebenarnya di antara kalian yang bertakwa. Allah itu yang lebih mengetahui sebenarnya. Kita sama-sama duduk, jangan kita merasa saya yang merasa lebih hebat, lebih banyak. Tidak. Kita sama-sama duduk, yang lebih mengetahui kualitas ketakwaan kita yaitu Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa, yaitu Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Kadang ujub ini juga datang dia. Terkhusus ketika i'tikaf, kita bersama-sama, kita merasa lebih banyak mengajinya, lebih kuat ibadahnya. Itu harus kita lawan. Tidak, kita ini lemah. Kita ini fakir. Kita ini sangat fakir, sangat membutuhkan. Oleh karenanya ujub tersebut berlawanan dengan sifat tawadhu, berlawanan dengan sikap kefakiran yang ada pada diri kita. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perusak noda itu adalah ada dua yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab. Itu adalah yang pertama riya dan yang kedua adalah ujub. Dua hal yang harus kita berjuang melawannya. Riya dan ujub. Kemudian dari sisi yang ketiga, pertama riya, yang kedua ujub. Dari sisi yang ketiga itu adalah amaliyah yang bersumber dari harta. Ini ada tambahan syaratnya. Apa contohnya amaliyah yang bersumber dari harta? Infak, sedekah, itu hampir-hampir sama ya. Atau kurban. Nah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersumber juga dari penghasilan yang halal dan baik juga. Umroh itu ada nilai hartanya di situ. Haji ada nilai hartanya di situ yang kita keluarkan. Maka haji dan umroh dan segala model macam ibadah yang bersumber dari harta ada tambahan satu syarat lagi di samping menjauhkan dari riya dan ujub. Khusus untuk harta ada tambahan syarat, yaitu pastikan harta yang kita gunakan untuk beribadah tersebut, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mencari pahala yang Allah sediakan, maka pastikan harta tersebut dari harta yang halal. Karena para hadirat, mencari pahala itu bisa dengan harta. Sebagaimana fisik kita pun juga bisa mencari pahala. Lisan kita pun bisa mencari pahala. Lisan kita bisa mencari pahala dengan amaliyah lisan kita. Zikir kita itu kan amalan lisan itu. Istighfar kita itu kan amalan lisan itu. Kita katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, itu kan amalan lisan itu.
lisan itu bisa mencari pahala. Tentu dengan ucapan-ucapan yang indah dan baik. Fisik kita pun juga bisa mencari pahala. Hal yang paling besar, ibadah fisik yang paling besar yang bisa dengannya kita mencari pahala, yaitu ibadah solat. Ibadah solat itu adalah ibadah fisik yang paling besar dalam mencari pahala. Para hadirat, jaga solat 5 waktu. Di samping solat 5 waktu, ada ibadah sunnah. Di antaranya adalah 3 jangan pernah ditinggalkan, itu minimal. Yang pertama, jaga solat rawatib. Para hadirat yang solat di rumah, itu jaga betul itu rawatib. Yang kedua, jaga solat malam. Witir. Kalau sekiranya para hadirat tidak bisa untuk witir di penghujung malam, dan itu adalah waktu yang terindah bagi kita untuk berdiri di hadapan Allah. Di penghujung malam, kalau bisa. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afshu as-salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah sedekah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wak bungkuihan nasi atau wak balian nasi, kemudian kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Wasalli wan nasu niyam, salatlah kalian ketika kondisi manusia kebanyakan dalam kondisi tidur, yaitu di penghujung malam. Udkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Oleh karenanya para hadirat, usahakan untuk salat malam witir kalau bisa di penghujung malam. Dia adalah waktu yang terindah bagi seseorang untuk bersimpuh di hadapan Allah. Jam 4:30 sebelum subuh lah, jam 4:30, jam 4, jam 3:30, ambil air wuduk di mana kebanyakan orang dalam kondisi tidur. Para hadirat berdoa, para hadirat solat, itu adalah waktu yang terbaik. Kalau sekiranya tidak bisa di penghujung malam, tetaplah untuk solat sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ustaz, saya ambo bangunnya paslah azan saya, Ustaz. Jam 5, setengah 6 dah. Maka solusinya adalah witirlah sebelum tidur. Setelah ba'diyah isya, 2 rakaat langsung witir. Jangan ditunda. Kalau lah ditunda, bikolah jam 10, bikolah jam 11, bikolah jam 11:30 balik. Kalau luk bana, ambo solat tak. Setelah ba'diyah isya, langsung solat. 3 rakaat atau 1 rakaat, sudah selesai. Berarti kita telah mengamalkan sabda Nabi SAW, Inna Allaha amaddakum bima huwa khairun lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah itu telah kasih kalian suatu balasan yang lebih indah daripada unta merah. Unta merah tersebut di zaman Nabi SAW adalah gambaran dari harta yang paling mewah sekali, yaitu solat malam. Oleh karenanya ketika kita tidak solat malam, kita harus merasa kehilangan harta. Harta yang paling mewah. Kalau kita kehilangan uang atau HP, mungkin kita panik. Yang mungkin jutaan. Panik kita kemana. Tapi kalau kita tidak solat malam, entah itu 1 rakaat, entah itu 3 rakaat, kita juga harus merasakan kehilangan momen mencari pahala. Kehilang berarti luput. Ambo tadi malam Ustaz dapat pahala yang terindah daripada harta yang paling mewah. Luput 1 malam. Rugi kita. Oleh karenanya tidak masalah, sehingganya Nabi SAW mewasiatkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Awsani khalili bi thalathatin, kekasihku yaitu Rasulullah SAW memberikan
wasiat kepadaku dengan 3 hal, di antaranya adalah an utira qabla an anam, yaitu aku witir sebelum aku tidur. Pokoknya para hadirat, entah itu para hadirat, solatnya di penghujung malam itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, witirlah sebelum tidur. Intinya, jangan ada malam yang lewat kecuali kita telah solat malam. Karena itu ibadah fisik itu. Kemudian jenis solat sunnah yang ketiga, itu adalah solat duha. Ibu-ibu yang sedang bekerja ke sana kemari, mungkin bersihkan rumah anak-anak macam-macam, ada suatu ibadah yang itu Nabi memuji. Dia itulah orang-orang yang ingat akan Allah. Ketika dia sedang sibuk atau dia sedang mau datang waktu istirahat setelah capek kerja dari pagi, datang kemudian istirahat, dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan salatul awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Hina tarmadul fisal, ketika anak unta tersebut telah merasakan panasnya sinar matahari. Ada untuk di simpang tinju? Tidak ada kan ya? Kira-kira jam berapa itu anak unta merasakan panas? Kira-kira jam 10 lah, atau setengah 10. Itu adalah waktu yang terbaik untuk solat duha. Karena waktu tersebut jam 10, jam setengah 11 atau jam 11, itu adalah kemungkinannya dua. Sibuk dengan pekerjaan. Kemungkinan yang selanjutnya adalah istirahat dari pekerjaan tadi. Ternyata dia tidak hanya sekedar istirahat, dia masih ingat akan Allah Subhanahu wa taala yang dia wujudkan dengan salat awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirat yang dirahmati Allah taala, kalau tadi kan ibadah yang diambilkan dari lisan, ada model ibadah yang diambilkan dari fisik. Hal yang paling besar itu adalah solat. Di samping solat wajib, ada 3 hal yang perlu dijaga ketat, yaitu solat rawatib, kemudian solat malam, kemudian solat duha. Kemudian model ibadah yang lain itu adalah ibadah yang diambilkan dari harta. Ibadah yang diambilkan dari harta. Nah, ibadah yang diambilkan dari harta ini ada tambahan catatan. Di samping jauh dari riya dan ujub, ada tambahan catatannya adalah sumbernya tersebut harus halal. Kalau tidak halal, tidak akan Allah terima. Kalau ada riyaknya, tidak akan Allah terima. Kalau ada ujubnya, tidak akan Allah terima. Apapun model ibadahnya, entah itu dari fisik, entah itu dari lisan, entah itu dari harta. Selama ada salah satu di antara 3 perusak tersebut, masuk ke dalam sabda Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah tersebut tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Karena Allah itu maha baik. Oleh karenanya para hadirat, ketika kita terjun mengerjakan ubudiyah, maka kita berjuang, berusaha bagaimana ubudiyah kita ini suci. Hijrah kita itu ubudiyah. Bagaimana hijrah kita ini diterima di sisi Allah. Yang harus kita jauhkan dari ujub, yang harus kita jauhkan dari riya. Kalau tidak, hijrah kita sia-sia. Karena Nabi telah membuat pernyataan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Apapunlah ibadahnya, tidak akan Allah terima kecuali bersumber dari yang baik juga. Kemudian lanjutan potongan hadisnya. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minin bima
amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan itu siapa? Orang yang beriman. Bima amara bihil mursalin. Dengan apa-apa yang telah diperintahkan para rasul. Oleh karenanya para hadirat, orang beriman tersebut, Masya Allah, perintah yang dia kerjakan itu ketahuilah perintah yang juga pernah ditujukan kepada manusia terbaik, yaitu para rasul. Orang yang beriman ketika mengerjakan suatu perintah, ketahuilah perintah tersebut juga pernah dijalankan oleh orang yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul. Sehingga Allah mengatakan tadi, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah pernah diperintahkan juga kepada para rasul. Masya Allah. Mulia ternyata. Amaliyah seorang mukmin tersebut ternyata mulia. Kenapa demikian? Ini juga pernah dikerjakan oleh Rasul. Apapun. Salat, menundukkan pandangan, berbicara yang baik, menjaga keikhlasan, taubat, macam-macam. Apa-apa yang pernah diperintahkan kepada Rasul, maka juga ditujukan kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rusulu. Wahai para rasul, kulu minat tayyibati. Makanlah dari hal-hal yang baik. Perintah Allah kepada rasul yang pertama apa? Makanlah makanan yang baik. Wa'malu salihah. Kemudian beramal solehlah. Para ulama mengatakan, pada dua perintah ini, perintah untuk makan makanan yang baik dan perintah untuk beramal soleh. Para ulama mengatakan ada keterkaitan antara makan makanan yang baik dengan amal soleh. Mencukupkan diri dengan makan yang halal, yang jelas kehalalannya, itu membantu kelancaran dalam beramal soleh. Oleh karenanya, orang tua berikanlah nafkah kepada anaknya dengan nafkah yang murni halal, karena berpengaruh kepada amal solehnya. Suami juga demikian. Berikanlah kepada istrinya nafkah yang betul-betul halal, karena itu berpengaruh kepada amal soleh. Amal soleh itu kan banyak. Patuh itu bagian dari amal soleh. Taat itu bagian dari amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya salat, bukan hanya ngaji. Iya, itu bagian dari amal soleh. Patuhnya anak kepada kedua orang tua itu bagian dari amal soleh anak itu. Patuhnya seorang istri kepada suami merupakan amal soleh untuk istri. Maka itu dipengaruhi salah satunya adalah dengan makan makanan yang halal. Sehingga Allah mengatakan tadi apa? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang halal lagi baik. Sumbernya tersebut betul-betul halal 100%. Halal, ya ini halal. Kemudian beramal solehlah. Oleh karenanya ketika kita mendapati anak kita mungkin susah untuk patuh, susah untuk beramal soleh, istri kita mungkin susah untuk taat kepada suaminya, maka salah satu hal yang perlu kita cross check adalah sumber
penghasilan yang kita berikan kepada mereka. Lain tak yang halal ambo bagian kana ambo ya. Kok model ko bana ya. Model tu. Dicek. Anak awak madan aja sa melawan tadi orang tu. Dicek. Kita cross check diri awak. Lain tak nafkah yang halal ambo berikan. Ternyata istrinya juga demikian contohnya. Lain tak nafkah yang halal ambo berikan. Karena nafkah, karena makanan itu berpengaruh kepada kelancaran amal soleh. Pemahamannya, memakan hal yang tidak baik, yang tidak halal, itu sebagai penghambat bagi seseorang untuk beramal soleh. Oleh karenanya, sebagian ulama mengisahkan, ada orang tua seorang alim pernah memakan suatu buah yang hanyut, dia makan. Kemudian dia baru ingat, dia cari pemilik tersebut sampai dapat. Satu buah cuma. Kemudian bertemu dengan pemilik, dia minta kehalalan terhadap buah yang dia makan ini. Buah hanyut dia makan ya. Karena untuk memastikan yang dia makan ini betul-betul halal. Bertemu dengan pemilik, dia mengatakan kamu harus bekerja selama 7 tahun. Coba bayangkan satu buah itu terikat bekerja selama 7 tahun. Ya tak masalah. Ya tak masalah saya bekerja. Asalkan buah yang telah saya makan ini statusnya halal. Tak masalah. Pokoknya bagaimanapun lah. Yang penting halal. Meskipun saya harus terikat 7 tahun. Sehingga dengan demikian melahirkanlah seorang imam yang bernama Imam Syafi'i menurut sebagian riwayat. Karena apa? Karena perhatian terhadap masalah makanan. Oleh karenanya para hadirat, apabila kita sendiri yang merasakan, sendiri, bukan orang lain, bukan anak kita lagi, kita cek diri kita sendiri. Mungkin terasa berat untuk beramal soleh. Bari mana respon wa, lambi mana respon wa untuk amal soleh. Cubalah cek, salah satunya adalah yang perlu kita cross check, itu adalah sumber penghasilan kita. Apakah dari yang halal, murni, atau bercampur di situ. Oleh karenanya para hadirat, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah agar diberikan rezeki kehalalan. Doa yang pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan apa-apa yang telah Engkau halalkan. Waghnini bifadlika amma siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Waghnini bifadlika amma siwaka. Adapun yang dirutinkan setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Penting itu rezeki yang halal tersebut, makanan yang halal tersebut. Dia berpengaruh kepada respon seseorang terhadap amal soleh. Kemudian lanjutan hadis berikutnya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami
berikan rizki terhadap diri kalian. Thumma dzakara rajula yutilus safar. Potongan terakhir dari hadis ini, Nabi mengatakan, Summa dzakara rajula yutilus safar. Kemudian disebutkanlah seorang laki-laki yang melakukan safar yang panjang. Ash'asa aghbar, yaitu kusut. Kalau orang dahulu safar itu kusut. Susah menemukan orang safar zaman dahulu tersebut dalam kondisi bersih. Kondisi licin pakaiannya susah. Kalau sekarang mungkin. Yamuddu yadaihi ila sama, yang mana laki-laki tersebut mengangkat tangannya ke langit. Sembari mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Allah, wahai Allah. Kita bayangkan laki-laki ini dalam kondisi safar, kemudian dia menyempatkan diri untuk berdoa dan mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun. Namun, laki-laki ini makanannya haram. Wa masyarabuhu haram. Minumannya pun juga haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya pun juga haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan gizinya pun juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin orang yang seperti ini diijabah doanya. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir. Poin satu yang pertama, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ibadahnya tersebut harta, itu adalah ada tambahan syarat di samping riak dan ujub harus dijauhkan. Sumbernya halal. Dia adalah sebagai syarat diterimanya amal satu. Yang kedua, mencukupkan yang baik ini berpengaruh kepada amal soleh. Makan makanan yang baik, yang halal itu berpengaruh kepada amal soleh kita. Perhatikan makanan yang kita makan. Kemudian yang ketiga, makanan yang kita makan, penghasilan kita ini di samping berpengaruh kepada amal soleh, berpengaruh kepada masalah doa. Yang terakhir berpengaruh kepada masalah doa. Kita lihat sabda Nabi SAW tadi. Seseorang laki-laki ini para hadirat, itu telah terkumpul pada dirinya 4 sebab dikabulkan doa. 4 sebab dikabulkan doa. Apa itu yang pertama? Yang pertama, dalam kondisi safar. Ibu-ibu kalau safar dengan mahram tentunya ya, maka berarti ibu-ibu telah memiliki waktu yang mustajab untuk berdoa. Safar ibu-ibu sama mahram. Safar kemana Ustaz? Pokoknya safar. Safar pergi belanja boleh juga, safar juga itu. Safar jalan-jalan, safar juga itu. Safar umroh, safar juga itu. Asalkan safar bukan untuk konser aja, itu yang tidak boleh. Pokoknya safar yang mubah, safar untuk cari ikan, ya tidak apa-apa juga. Safar yang mubah atau safar yang taat. Maka gunakan momen untuk berdoa. Nabi SAW mengatakan, ada 3 hal
yang mana doa tersebut merupakan doa yang mustajab. Di antaranya adalah da'watul musafir. Doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kapan dikatakan musafir? Itu adalah apabila perjalanan tersebut lebih dari 80 kilometer. Bukan di jalan ya. Kalau di jalan kita ke Pasaraya, di jalan juga itu, bukan. Perjalanan kita tersebut 80 kilometer ke atas, maka disebut sebagai musafir. Gunakan momen tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, salah satu sebab diterimanya doa itu adalah yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan. Itu di antara adabnya doa, kita mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan asmaul husna, menggunakan nama Allah, yaitu ya Rabbi, wahai Allah, wahai Allah. Oleh karenanya para hadirat, apabila para hadirat itu berdoa, maka angkatlah tangan. Karena datang dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu malu dan karim, yaitu maha mulia. Yastahyi, yaitu malu Allah, idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi, apabila ada seseorang yang mengangkat tangan kepada Allah, ayyaraddahuma sifran, yaitu di mana dia tersebut mengembalikan tangan tersebut dalam kondisi kosong. Malu Allah kalau tidak diijabah doa tersebut, angkat tangan. Kemudian ketika para hadirat berdoa, itu gunakanlah nama Allah di situ. Karena tadi di mukadimah kita sampaikan, walillahil asmaul husna. Allah tersebut punya nama yang indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Mudahkanlah ya Allah. Meskipun ibu-ibu menggunakan pakai bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Arab, mudahkanlah ya Allah. Bawa nama Allah di situ. Lancarkanlah ya Rahman. Sembuhkanlah ya Karim. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Rahim. Lancarkanlah ya Razak. Lancarkanlah usaha ya Razak. Razak itu adalah nama Allah. Oleh karenanya, apabila para hadirat itu berdoa, ikutkanlah nama Allah di situ. Panggil nama Allah, ya Rahman, ya Karim. Seperti itu salah satu adab doa. Lancarkanlah ya Allah, seperti itu. Sembuhkanlah ya Rahman. Mudahkanlah anakku seperti ini, ya Karim, seperti itu. Ya Ghafur, ampunilah dosa hamba yang sangat banyak. Kita tadi contohnya telat dari salat, sudah di luar waktu, lalai contohnya, atau kita jatuh ke dalam kesalahan, yaitu kita berdoa kepada Allah. Ya Ghafur, wahai zat yang menerima, yang mengampuni, ampunilah dosa-dosa hamba tadi ya Allah. Maka ketika para hadirat berdoa, ikutkanlah di situ salah satu nama Allah. Kemudian yang keempat, laki-laki ini berdoa dalam kondisi yang sangat khusyuk sekali. Luar biasa khusyuknya. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tersebut tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kita memanggil Allah, akan tetapi yang ingat kita hewan ternak kita. Ya Allah, fokusnya kepada hewan ternak yang kita miliki. Yang kita panggil Allah, tapi fokusnya kepada yang lain.
Kita berdoa kepada Allah tapi ingat kita lauk yang ada di dapur. Hangus dah ya. Itu namanya hati yang lalai. Dia ini betul-betul fokus. Fokus betul dalam berdoa. Terpenuhi 4 sebab dikabulkannya doa. Dalam kondisi safar 1, kemudian mengangkat tangan 2, kemudian yang ketiga menggunakan nama Allah, kemudian yang keempat dalam kondisi sangat khusyuk sekali. Meskipun demikian, yang 4 sebab ini itu bisa dikalahkan oleh satu hal saja. Apa itu satu hal tersebut? Ada yang tak baik yang dia konsumsi. Ada yang tidak baik yang dia hasilkan. Kenapa? Karena Allah itu tadi maha baik. Sekarang yang meminta kepadanya tercemar dia. Dengan penghasilan yang tidak baik. Cocok nak kira-kira ini untuk Allah terima? Tidak cocok. Tak pas sehingganya fa'anna yustajabulah. Ya bagaimana mungkin diterima sama zat yang maha baik. Sedangkan ke atasnya itu bersumber dari yang tidak baik. Nangis pun dia. Menangis, memohon kepada Allah. Doa yang dia panjatkan diiringi tangisan. Ya tapi ada suatu penghantarnya tu tidak baik. Tak cocok dengan nama dan sifat Allah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci. Tidak akan menerima kecuali yang suci dan baik pula. Oleh karenanya para hadirat, Ustaz boleh lama berdoa. Untuk anak, untuk Asia, kok modelku saja. Tak ada perubahan dalam sisi kehidupan modelku saya taruh. Salah satunya harus kita cross-check sebab tadi. Cross-check penghasilan yang kita makan, 1. Kemudian cross-check khusyuk nak kita berdoa. Karena para hadirat, apabila seseorang tersebut telah terpenuhi sebab dikabulkannya doa, jangan khawatir, doa tersebut pasti dikabulkan. Tapi kaedah dalam pengkabulan doa tidak mesti harus sesuai dengan yang kita minta. Itu saja yang harus kita ketahui. Kaedah pengkabulan doa yang pertama, tidak mesti harus sesuai dengan yang kita minta. Bisa jadi kita meminta rezeki yang lapang, akan tetapi Allah wujudkan dengan yang lain. Allah berikan kesehatan. Sehat saja, Pak. Tapi kalau sekiranya rezeki itu lancar, tidak sehat, taraso lama rasaki? Tidak. Tapi badan sehat, semuanya terasa enak. Alhamdulillah Ustaz rezeki model kau, tapi tidak pernah masuk ke rumah sakit yang biayanya bisa jadi puluhan juta. Kalau ambo sakit mungkin butuh kepada obat yang 6,000, 5,000, alhamdulillah sembuh. Karunia dari Allah. 1. Kaedah pengkabulan doa tidak mesti di dunia ini. Bisa jadi Allah wujudkan besok di akhirat. Allah wujudkan. Oleh karenanya ketika kita berdoa tak kunjung juga dikabulkan, maka cross check hati kita lalai apa tidak. Yang kedua itu adalah cross check penghasilan, karena Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Kalau itu telah terpenuhi, ketahuilah doa kita itu dikabulkan. Namun pahami kaedah pengkabulan doa yang pertama, tidak mesti harus sesuai dengan yang kita minta, dan yang kedua tidak harus mesti harus di dunia. Tapi para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menerima yang baik dari kita. Itu kaedahnya. Apapun
ibadah kita, hijrah kita, baca Al-Quran kita, program yang kita jalankan, kembalikan semua kepada kaedah hadis Nabi SAW. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Duduknya kita di sini itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita hadir dan jauh dari perusak, jauh dari ujub, jauh dari riya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ini sangat berfaedah sekali, ini sangat penting bagi kehidupan sekali. Patokan yang pertama, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Rabb kita itu maha baik. Keputusan yang Allah berikan kepada kita, yakini para hadirat, itu adalah keputusan yang terbaik. Bisa kita bersabar terhadap sempitnya suatu ujian apabila kita mengetahui nama Allah ini. Bisa membantu kita bersyukur apabila kita mengetahui nama Allah ini. Sesungguhnya Allah maha baik. Ketika kita mengerjakan yang kita persembahkan kepada Allah, maka berikanlah yang baik juga. Jauhkan segala amaliyah kita dari perusak yang bisa mengotori riya, ujub. Dari sisi harta, itu adalah harta yang bersumber dari yang tidak halal. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.